Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revni. Saya bersama rekan saya Okti Widiawati. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi kami. Materi yang pertama yaitu kebijakan pengembangan PAUD HI, kemudian sasaran pengembangan PAUD HI. Adapun yang ketiga yaitu indikator capaian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Okti Widiawati. Kepadanya kami persilahkan. Arah pengembangan PAUD holistik integratif PAUD HI adalah untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini yang beragam dan saling terkait secara sistematis, terintegrasi, dan simultan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan PAUD HI. Model pembelajaran. Model pembelajaran PAUD HI tidak hanya berfokus pada pelajaran, tetapi juga melibatkan kegiatan tertentu untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan. Stimulasi tumbuh kembang. Stimulasi tumbuh kembang anak dilakukan secara simultan dan berkesinambungan pada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik atau motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Pemanfaatan alat permainan edukatif AP. AP digunakan untuk mengoptimalkan proses permainan anak sehingga dapat mengembangkan karakternya. Layanan terintegrasi. Layanan PAUD HI terdiri dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan kesehatan dan gizi, dan kesehatan anak. Komunikasi yang baik. Penyelenggaraan PAUD HI dapat meningkatkan komunikasi antara orang tua dan dengan sekolah, dan orang tua satu dengan orang tua lainnya. Integrasi layanan PAUD HI ke dalam satuan-satuan PAUD dipercaya dapat berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif PAUD HI meliputi mengatur kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait. Sasaran pengembangan PAUD holistik integratif PAUD HI adalah untuk memenuhi kebutuhan anak usia dini yang beragam dan saling terkait secara integratif, sistematis, dan simultan. PAUD HI bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar dan kehidupan dewasa. PAUD HI bertujuan menyediakan layanan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan melalui komitmen semua unsur terkait. Sasaran pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tujuan dasar pengembangan anak usia dini holistik integratif yaitu terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, kesehatan, gizi, pendidikan, dan kepengasuhan sesuai dengan segmentasi umur, terlindunginya anak dari perlakuan salah pada tataran keluarga maupun lingkungan, dan terselenggarakannya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi. Sasaran dari pengembangan anak usia dini holistik integratif yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini. Bisa juga meningkatkannya kesiapan anak untuk bersekolah, menjadikan anak berakhlak mulia, meningkatkannya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan, meningkatkannya internalisasi nilai-nilai agama dan bermanfaatkan kearifan lokal, meningkatkannya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan. Pengembangan anak usia dini, meningkatkannya kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini. Meningkatnya pembiayaan untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif. Sasaran pengembangan anak usia dini holistik integratif bisa juga masyarakat, terutama orang tua dan keluarganya mempunyai anak usia dini. Kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis. Bisa juga penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan, pemerintahan dan pemerintahan daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Oktri. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke poin terakhir yaitu mengenai indikator capaian. Indikator capaian itu sendiri merupakan bagian dari penjabaran akhir mengenai kompetensi dasar untuk melihat perilaku ataupun karakter seseorang yang diukur melalui observasi ataupun penilaian lainnya. Hal ini guna melihat ketercapaian kompetensi dasar
seseorang itu sendiri guna menjadi acuan penilaian. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Refni dan rekan saya Oktri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.